Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayriska alias Saraswati, NIM 2019-128 dari kelas Hukum Pidana G. Ditemani dengan teman saya yaitu Dinda Valencia Elava, NIM 2019-159. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang untuk memenuhi tugas dari hukum pidana. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang tindak pidana korupsi, akan lebih baiknya kita tahu dulu apa itu sih tindak pidana korupsi. Nah, jadi tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Berbagai peraturan-peraturan yang sudah dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan, namun praktik dari korupsi itu terus berulang dan semakin kompleks dalam realitasnya. Nah, sedangkan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi negara. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum dan melakukan perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, menurut KBBI sendiri ada arti yaitu korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain untuk korporasi untuk merugikan keuangan negara itu sendiri. Oke teman-teman, habis ini kami akan menampilkan video salah satu kasus dari tindak pidana korupsi, yaitu kasusnya bantuan sosial Menteri Sosial Juliari Batubara. Berikut videonya, silahkan disaksikan. Saudara Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara resmi ditahan KPK seusai diperiksa secara intensif di KPK sejak Minggu dini hari. KPK menahan Juliari Batubara selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada Minggu sore pasca menyerahkan diri pada pukul 2 dini hari. Juliari ditahan di rutan KPK cabang Pomdan Jaya Guntur. Sementara tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Telah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK cabang Pomdan Jaya Guntur.
Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Nah, teman-teman udah lihat kan videonya tadi? Nah, di sini saya coba menjelaskan deh bagaimana sih kronologisnya si Bapak Juliari ini sampai bisa melakukan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang bisa disebut KPK itu membeberkan kasus suap dan korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial yaitu Juliari Peter. Nah, Juliari Peter Batubara itu dan 4 orang lainnya terkait dengan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 yang saat ini ada di dunia. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID berupa sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri pada tahun 2020. Nah, pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode. Juliari sendiri menunjuk Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebagai penjabat pembuat komitmen atau biasa disebut PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Nah, dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan dan rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Nah, Ketua KPK sendiri Firly Barus menuturkan untuk fee tiap paket bansos yang disepakati oleh Matius itu sebesar 10.000 per paket sembako. Terus nilainya itu 300.000 per paket bansos. Jadi kemudian kontrak itu dibuat oleh Matius dan Adi pada bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier yang diantaranya itu ada Ardian dan Hari Sidabuke dan PT Raja Wali Pertama Indonesia atau biasa disebut dengan RPI itu diduga milik Matius. Penunjukan RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JBP Juliari Peter dan disetujui oleh AW. Pada pelaksanaannya sendiri, paket bansos sembako periode pertama diduga diterima sebesar 12 miliar, yang pembagiannya itu sendiri dibagikan secara tunai oleh Matius dan melalui Juniari dan Adi sebesar 8,2 miliar. Setelah itu, setelah pemberian uang, selanjutnya itu dikelola oleh Eka dan SN selaku orang kepercayaan dari JPB atau biasa disebut dengan Juliari. Nah, dalam pelaksanaan periode Ketua Pelaksana Paket Bansos Sembako terkumpul uang fee sebesar 8,8 miliar selama bulan Oktober sampai Desember 2020 untuk keperluan Juliari. Nah, maka dari itu Juliari dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 5 ayat 1 bahwa sedangkan Matius dan Adi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12I Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, untuk Ardian dan Hari Sidabuke disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para tersangka ini tersebut terus ditahan selama 20 hari di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Seperti itu. Wah, pasti kasus itu sangat merugikan negara ya, Dinda. Apalagi kondisi negara kita lagi sedang pandemi seperti ini. Oh iya, kamu tahu nggak kasus terbanyak yang terjadi di Indonesia selain kasus korupsi? Kamu pernah dengar kasus pencucian uang nggak? Kamu tahu nggak sih? Pernah dengar sih, tapi yang tahu apa ya? Nah, jadi pencucian uang itu, atau bisa disebut juga money laundering, adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Nah, kalau menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU,
Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, jadi unsur-unsur pidana tersebut yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah, jadi dalam pasal 3 itu, transaksi itu adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 4-nya, transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan suatu atau menerima penempatan, penyetoran, dan penarikan, pemindahan bukuan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas jumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Lebih lanjut dalam pasal 5 itu dijelaskan ada transaksi yang mencurigakan. Itu tuh seperti transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Terus, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan, transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Nah, aku juga pernah baca dari KBBI, kalau penerimaan uang dalam jumlah besar atau oleh perbankan dan dari masyarakat, itu juga bisa diartikan sebagai pencucian uang, gitu. Nah, kita kan ada nih video tentang salah satu kasus mengenai pencucian uang, kasusnya Kimia Farma. Di sini kita akan tampilkan videonya biar teman-teman bisa menyimak. Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan video mengenai kasus dugaan pencucian uang oleh ex-manajer Kimia Farma. Nah, di sini saya dan Dinda akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kronologi penangkapan dari ex-manajer Kimia Farma tersebut. Nah, jadi pada tanggal 27 April 2021 dilakukan penggerebekan oleh Dirkrimsus Polda Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu di lantai M Bandara Kuala Namu. Nah, jadi sebelum penggerebekan itu, polisi itu mendapat informasi dari calon penumpang yang melakukan tes antigen COVID-19 dalam kurun lebih dari 1 minggu. Nah, setelah penggerebekan itu tuh dilakukan dengan cara penyamaran kan. Saat penyamaran itu, salah satu polisi itu mendaftar sebagai calon penumpang, hendak mengikuti rapid test antigen. Setelah antri, dia masuk ke ruang pemeriksaan dan dimasukkan alat tes rapid antigen ke dalam hidungnya. Oh, aku juga pernah dengar tentang ini. Nah, kalau nggak salah, esok harinya Polda Sumatera Utara itu melakukan pendalaman kasus. Nah, pendalaman itu diketahui oknum itu
mencuci ulang dan membersihkan alat antigen yang sudah dipakai untuk dimasukkan ke hidup pasien lainnya. Nah, maka dari itu, polisi pun mengamankan sejumlah petugas laboratorium serta barang bukti ke Polda Sumatera. Nah, setelah itu kan ada 5-6 orang petugas yang ada di salah satu ruangan itu yang melakukan pemeriksaan rapid test. Nah, dari itu juga, Kimia Farma melalui cucu usahanya yaitu PT Kimia Farma Diagnostik mengatakan pihaknya itu tidak melakukan investigasi bersama pihak aparat penegak hukum. Tindakan dilakukan oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostik tersebut merugikan perusahaan dan sangat bertentangan dengan standar operasional prosedur atau SOP. Perusahaan serta merupakan pelanggaran sangat berat atas tindakan dari oknum petugas pelayanan rapid test tersebut. Perusahaan juga memastikan akan memberikan tindakan tegas dan sanksi yang berat melalui ketentuan yang berlaku jika para oknum terbukti bersalah. Nah, pada tanggal 30 Aprilnya itu, polisi menetapkan ex-manajer Kimia Farma bersama 4 bawahannya menjadi tersangka penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Polisi memperkirakan ex-manajer Kimia Farma itu meraup keuntungan mencapai 1,8 miliar. Wah, pasti ini sangat besar ya jumlahnya. Nah, sementara masih dalam penghitungan nih, entah itu bisa lebih atau bisa kurang. Yang jelas, ada nilai 149 juta yang disita oleh polisi. Oh iya Dinda, kamu tahu nggak sih hubungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang itu? Tahu dong, kan hubungan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang itu, kalau korupsi itu kan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, sedangkan tindak pencucian uang itu kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasannya tindak pidana korupsi dan merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang itu karena kejahatan itu kan bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi itu besar, tidak memungkinkan untuk dinikmati secara transparan. Serta pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana. Kenapa? Penanggulangan pemberantasan, terjadinya penyelewengan, dan penggelapan negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat. Melalui 252 Residiv Vol 3 nomor 3 September sampai Desember 2014, urgensi penanggulangan tindak pidana yang telah diambil oleh koruptor serta pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional dan terorganisasi. Gitu ya Dinda. Nah, dari diskusi ini kita dapat ambil kesimpulan nih bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu memiliki hubungan yang erat, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Dinda. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perusahaan perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Nah, tadi saya dan Dinda sudah membahas panjang lebar mengenai tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi, kami berharap
Video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.